Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafirin untuk membunuh Syamun suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, dia pun akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah. Siapa yang tidak kenal dengan sosok manusia yang menjadi pahlawan, gagah berani, kekuatan tangannya dapat melunakkan besi dan baja, serta dapat merobohkan bangunan. Mungkin sahabat muslim pernah menonton film Samson yang dibuat oleh orang-orang barat, yang sebagian besar ceritanya dimanipulasi, yang hanya menunjukkan sosok manusia yang hebat dan gagah perkasa. Namun, apakah sahabat muslim tahu bahwa yang kita kenal dengan nama Samson adalah salah satu nabi Allah dari ribuan jumlah nabi yang Allah utus di dunia, yaitu bernama Samun al-Ghazi alaihi salam. Seperti yang diketahui di dalam ajaran Islam, bahwa jumlah nabi menurut hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Beliau menjawab, 312. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk itu, kali ini kisah Muslim akan mengisahkan tentang kisah seorang nabi Allah Syamun al-Ghazi alaihi salam. Suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun dan masuk ke dalam surga, dia adalah Syamun." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah salah satu dari ribuan nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun al-Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Beliau disebut dengan Syamsyan atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dan dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dengan kekuatan yang dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syamun juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan, dengan selalu melaksanakan salat malam dan siangnya berpuasa tanpa pernah terlewat. Nabi Syamun adalah seorang pembela agama Tauhid, mengesahkan satu Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan tulang untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel.
Menghadapi kesaktian Nabi Syamun, membuat para kafirun kewalahan. Mereka selalu mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Para kafirin pun membuat rencana untuk membunuh Syamun. Sang Raja Israel pun mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, dan akhirnya atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Syamun al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Ide licik pun ditemukan oleh mereka. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syamun dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syamun yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafirin untuk membunuh Syamun suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, dia pun akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Syamun gagal karena ketiduran, yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Nabi Syamun ketika tidur hanya sebentar dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syamun melapor kepada kaum kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syamun lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Syamun berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syamun bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Nabi Syamun berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku karena aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Syamun. Nabi Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syamun tertidur, mulailah istrinya memotong 8 helai rambut suaminya. Lalu mengikat tangan Nabi Syamun dengan 4 helai rambut, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai. Setelah bangun, Nabi Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Nabi Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun, kali ini dia tidak berdaya untuk memotongnya. Istrinya pun langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini.
Nabi Syamun al-Ghazi pun lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi Syamun juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi Syamun dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Begitu hebatnya siksaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wahyu kepadanya melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun. "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberinya kekuatan, dan Nabi Syamun pun menggerakkan dirinya, sehingga tiang pun roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, ikut tertimpa reruntuhan gedung istana Raja Kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana, dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syamun sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam, para sahabat pun menangis terharu. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Dan salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun al-Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam sejenak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surat Al-Qadar. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah Syamun al-Ghazi. Karena ketika fajar telah terbit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat bertanya, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya kembali, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" 1 orang yang membiasakan diri meminum arak, mabuk-mabukan. 2 orang yang durhaka kepada orang tua. 3 orang yang memutus silaturahmi. 4 orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama, yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari.
Kisah ini bersumber dari kitab Duratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar, kitab Mukasyafatul Qulub, dan kitab Qisasul Anbiya Al-Imam Ghazali. Wallahu alam bishawab. Sahabat Muslim, itulah kisah dari Nabi Syamun alaihi salam. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk sahabat Muslim yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat Muslim bisa mendapatkan notifikasi dari kisah Islami lainnya. Sekian untuk kisah kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menceritakan kisah ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.